Pertanyaan keempat Ustadz, bolehkah cebok cukup dengan tisu basah? Bolehkah istinja atau cebok dengan tisu basah? Sebenarnya syariat itu sangat fleksibel loh. Sangat fleksibel sekali dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi dalam kitab fikih itu banyak toleransi yang kita temukan ya. Dalam bab sholat, dalam bab bab jual beli, dalam bab wudhu dan lain sebagainya, bab tayamum, bab jamak kosor itu kan semua kan toleransi, ada toleransinya. Termasuk juga kita masalah menghilangkan najis atau cebok. Nah, istinja kan keluarnya sesuatu dari kubur dan dubur atau jalan depan dan belakang, kemudian kita istinja atau cebok. Lah, seperti kasus yang sering kita temukan ya saya itu pernah menemukan toilet itu di rest area atau di mana itu. Toilet ada tisu. Nah, oke bingung kan. Terus piye? Terus saya akhirnya saya pindah ke toilet lain yang ada airnya, tapi airnya itu air buat nyiram itu loh, nyiram di toilet itu loh. Ya, mending saya pakai air lah, lebih yakin. Nah, tapi kalau di pesawat atau di mana itu adanya cuma tisu. Nah, bahwasanya istinja itu alat yang pertama itu air, kemudian kalau nggak ada air boleh batu. Kalau di kitab ya, di kitab. Batu itu ada kriterianya. Batu yang suci, batu yang keras, batu yang bisa menghilangkan najis, air najis, bentuk najisnya, dan mengusapnya itu harus 3 kali. Kalau pakai batu harus tohirun, qoli'un, kemudian ghairu muhtaram atau suci, keras dan bisa menghilangkan najis. Itu ketika menggunakan atau istinja menggunakan selain air. Lah, bagaimana status hukum tisu? Tisu ternyata setelah diteliti oleh para ulama itu termasuk benda yang keras. Ketika tisu itu tisu kering, ya kan? Tisu kering itu termasuk benda keras. Maka boleh istinja atau cebok menggunakan tisu ketika tidak ada air. Lah, bagaimana dengan tisu basah? Nah, ini tisu basah termasuk ketika kita pencet kan agak ada airnya mesti ya. Nah, lembab atau ada airnya bahkan iso kempes. Yaitu para ulama dalam menafsiri jamidun itu mengecualikan sesuatu yang basah. Sesuatu yang basah atau sesuatu yang lunak seperti batu bara yang lunak. Itu termasuk bukan jamid. Batu bara yang lunak atau sesuatu yang lunak itu bukan jamid, nggak boleh untuk dibuat istinja. Dan ketika alat istinja itu basah atau kayak berair, itu akan mengakibatkan najis kemana-mana gitu, menular ke anggota lain. Seumpama nyuwun sewu sampean istinja pakai tisu basah, sampean lap, itu kan pasti pinggir kan, kena bekas air itu. Lah, bekas air yang terkena najis atau terkena bekas istinja sampean itu juga najis, akhirnya bisa kemana-mana. Padahal syarat istinja dengan batu itu yang pertama adalah yang pertama harus bisa menghilangkan ainun najasah, bentuk najisnya, wujud najisnya. Kemudian tidak adanya najis lain. Seumpama sampean enek wong BAB terus kena kotoran burung. Nah, itu nggak boleh buat istinja. Kemudian di situ disebutkan najisnya tidak berpindah kemana-mana. Kalau berpindah kemana-mana itu berarti dalam kondisi mencret. Nah, itu bisa melebar. Nah, kan? Bisa ke mana-mana, bisa ke anggota lain selain jalan keluarnya itu kotoran itu.
itu nggak boleh. Harus najisnya harus kering, ya, tidak berpindah kemana-mana, kemudian tidak boleh ada najis yang baru datang. Itu boleh menggunakan batu. Kok seumpama gugur atau apa enek wong BAB itu najisnya kemana-mana atau najisnya ya merembet-rembet kemana, itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air seperti itu. Terus ada najis yang lain menempel ke tempat itu nggak boleh pakai batu, harus pakai air. Itu sasarannya harus seperti itu. Tapi yang lebih enak, tetap yang lebih utama istinja itu pakai air, karena air itu langsung menghilangkan ain najasah, bentuk najisnya, dan juga asarun najasah, atau kalau di bahasa Indonesia itu bekas najisnya. Paham nggak? Enek telek pitik neng lantai, ada kotoran ayam di lantai, sampai dihilangkan najisnya, masih ada bekasnya nggak? Lah, ketika pakai batu nggak bisa bekasnya hilang, susah. Lah paling enak itu pakai air, najisnya dihilangkan, kemudian dibasuh dengan air, pasti hilang. Nah, itu fungsinya air itu sangat vital sekali. Jadi bisa menghilangkan najis dan juga bisa menghilangkan bekas najis. Tapi ya itu tetap boleh menggunakan batu, tapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Batu yang harus berupa batu suci, batunya keras, dan batu yang bisa menghilangkan najis, menghilangkan bentuk najisnya. Lalu kemudian disarankan lagi harus menggunakan 3 kali usapan. Satu batu digunakan untuk 3 kali usapan. 1, 2, 3. Tapi dengan sudut yang berbeda, jangan tak sudut tok. Percuma. Malah kemana-mana. Nah itu kemudian najisnya harus berupa kotoran itu yang keluar kering, kemudian tidak kemana-mana, dan tidak ada najis yang baru. Barunya garis yang besar. Ya, menyesuaikan lah. Malah belum. Ya. Yang menyesuaikan lah, sesuai kebutuhan. Jangan malah duduk di atas batu langsung digotok. Enggak, guyon. Ya, itu jawabannya ya. Jadi apa tadi? Bolehkah cebok dengan tisu basah? Jawabannya tidak boleh, karena itu termasuk tisu atau benda yang tidak keras, tidak padat, karena itu lembek, berair, dan bisa menyebabkan najis kemana-mana. Lebih baik pakai tisu kering.